Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Great Spirit yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengisi Ramadan dengan berbagai amal kebaikan, baik yang sifatnya ritual maupun ibadah sosial. Ada satu firman Allah yang dinyatakan dalam Quran surat Ibrahim ayat 5, wa dzakirhum bi ayyamillah fa inna dzalika wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Dan ingatkanlah mereka tentang ayat-ayatnya Allah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah, karena sungguh di dalam hari-harinya Allah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang bersabar, lagi mereka yang bersyukur. Momen Ramadan ini menjadi bagian dari hari-harinya Allah yang diperuntukkan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pikir bersama bahwa puasa di dalamnya ada unsur kesabaran, juga ada unsur rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa sabar memiliki 3 dimensi. Bisa saja sabar dalam ketaatan, bisa saja sabar dalam menghindari larang-larangan Allah, dan juga sabar dalam menerima hal-hal yang tidak mengenakan diri kita dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam puasa kita ada 3 dimensi kesabaran itu semua. Dimensi ketaatan, kita sedang puasa sebagai bagian dari kewajiban agama. Dalam dimensi menjauhi larangan Allah, kita tahu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam puasa juga menjadi bagian dari kesabaran kita. Dan terakhir, kita juga diuji oleh Allah dengan puasa ini, merasakan letih, merasakan perut yang melilit karena lapar dan dahaga. Sebagaimana saudara-saudara kita yang mungkin tidak hanya di puasa, mereka di bulan puasa ini mereka merasakan dahaga dan lapar, sebagaimana kita yang hanya merasakan di bulan puasa ini. Selain dimensi rasa sabar yang perlu kita optimalkan di bulan puasa ini, ada satu pula dimensi syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar dari pandemi COVID yang sedang kita hadapi bersama ini, bahwa kita patut bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita hingga akhirnya ketika kita bisa menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini. Rasa syukur ini juga kita tampilkan dengan upaya kita untuk peduli kepada sesama di bulan Ramadan. Terlebih banyak saudara-saudara kita karena himpitan pandemi seperti ini kemudian tidak mudah mencari nafkah di luar, sehingga uluran tangan dan kepedulian kita menjadi satu hal untuk mengisi rasa syukur kita di bulan puasa ini. Satu hal lagi yang perlu kita renungkan adalah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan puasa ini Allah akan mengampuni segala hal yang kesalahan kita lakukan, segala hal yang perlu kita renungkan bahwa itu menjadi bagian dari kelalaian kita dan kesalahan kita dalam menjalankan agama. Kita tahu bahwa puasa adalah bagian dari yang diinginkan oleh Allah, sebagaimana salah satu hadis qudsi mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah bagiku dan aku yang akan membalasnya. Di sini mengisyaratkan bahwa kita tidak perlu merepot nuntut Allah balasan dari puasa kita, karena Allah sudah pasti akan membalasnya. Soal seperti apa balasan itu kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Toh kita tahu bahwa Allah tidak pernah melanggar janjinya. Allah tidak pernah tidak menepati janjinya, sebagaimana firman-Nya, innallaha la yukhliful mi'ad. Selain itu juga rasa syukur ini kita lihatkan dalam bentuk doa kita ketika berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Ya Allah, aku berpuasa hanya bagimu. Ini menunjukkan bahwa kita murni beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diajak oleh Allah untuk sedang fokuskan diri ibadah karena aku, jangan melihat untuk pahala yang aku berikan. Jangan melihat siksa yang akan aku berikan jika kau tidak melaksanakannya. Tapi fokuskanlah
pada satu dimensi bahwa puasa adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah mengatakan dari awal, aku Allah lah yang akan membalasnya. Selain itu, wabika amantu, dan dengan puasa itulah aku beriman, meyakini akan kewajiban agama ini. Wa alaika aftartu, dan atas padamulah aku berbuka puasa, dalam artian bahwa kita tidak diberikan kenikmatan kecuali Allah yang memberikannya. Kita tidak bisa merasakan bahagianya berbuka puasa kalau Allah tidak menghendaki kita untuk berbuka puasa sebagaimana yang Allah kehendaki. Sekali lagi, jadikanlah momen puasa, jadikan momen pembelajaran untuk meningkatkan rasa syukur kita dan rasa sabar kita atas segala apa yang dititahkan oleh Allah kepada kita. Semoga Allah memberikan kenikmatan dalam menjalankan ibadah puasa ini, meski dengan tingkat keawaman kita yang belum sebagaimana para salafus soleh yang lakukan dalam ibadah puasa mereka. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.